Cerita pengantar tidur sedang Hai, mengudara. ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami part 10. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Ji-hoon menahan senyuman mendengar ucapan Sol di seberang. Tidak akan lama, hanya pergi untuk rapat makan bersama kepala divisi, sahutnya. Semua perwakilan tim keuangan ada di sini. Aku juga mewakili timku. Ya, sahutnya lagi, lalu menarik ponsel dari telinga. Dasar. Gumamnya sendiri dan melangkah kembali ke ruangan pertemuan mereka di sebuah restoran yang memiliki ruang VIP. Langkahnya terhenti dan kembali mundur untuk melihat ke lorong seberang. Memastikan matanya melihat seorang wanita familiar mengepel lantai dengan bayi di gendongan depan. Setelahnya, Dohee mengenakan seragam kebersihan, menghibur putrinya di bagian depan tubuhnya. "Dohee," panggil Ji-hoon hati-hati. Dohee menoleh dan langsung terkejut melihat Ji-hoon di sana. Di luar restoran, "Oppa, tolong jangan sampai Sol Oni tahu tentang ini. Mohon Dohee." Ji-hoon menatap Dohee tak mengerti. "Kenapa kau melakukan ini?" Dohee memandang ke bawah. Aku butuh uang. Aku dan suamiku bisa diusir dari kamar sewa kami jika tidak bisa membayar bulanannya." Ji-hoon menghembuskan nafas panjang. "Apa yang suamimu lakukan?" Dohee mengatupkan bibirnya. "Suamiku berkata, jika diusir, kami hanya perlu pindah ke rumah orang tuanya." Mulut Ji-hoon terbuka tak percaya. Wah, luar biasa. Komentarnya tak habis pikir. Dohee menatap Ji-hoon memohon. "Tolong jangan sampai Sol Oni tahu. Aku tidak enak jika Oni membantu kami terus." Ji-hoon menghembuskan nafas panjang, lalu memegang bahu Dohee. "Dohee, aku tidak punya maksud apapun mengatakan ini." Ia memulai. "Jika terlalu berat bertahan dengan suamimu yang tidak berguna itu." Ia terdengar benar-benar kesal. "Tinggalkan saja dia dan berjuang hanya untuk putrimu. Aku akan membantumu. Yoon Sol-si, aku yakin juga akan membantumu." Dohee mengatupkan bibir, terlihat cemas. "Putriku nanti akan tumbuh tanpa ayah, sepertiku." Ji-hoon terpaku mendengar ucapan itu. Eun-woo mendorong troli mencari-cari di mana Ji-hoon berada. Ia berhenti dengan dahi berkerut menemukan teman sekamarnya itu berada di area bayi, sedang memilih susu formula. "Kau sedang apa?" Ji-hoon menoleh. "Oh, ini. Aku bingung. Yang lebih bagus, yang mana?" Eun-woo mengerutkan dahi. "Untuk apa?" "Aku ingin memberikannya kepada adik iparnya Yoon Sol-si. Memberikan sedikit bantuan agar aku merasa lebih baik," ucap Ji-hoon. Eun-woo diam dulu menatap Ji-hoon. "Kenapa kau terdengar seserius itu?" Ji-hoon menatap Eun-woo sebal. "Aku tidak bisa memberikan bantuan uang, jadi memberikan susu formula kan tidak begitu berat." "Tidak, maksudku..." Eun-woo menunjuk 2 kotak susu formula di tangan Ji-hoon. "Terlihat seperti hubungan kalian sudah sangat serius hingga mengurusi keluarga satu sama lain." Ji-hoon diam dulu, merasa heran sendiri dengan ucapan Eun-woo. Benar juga. Eun-woo memperhatikan kedua susu formula itu lalu matanya menemukan seorang ibu yang mendorong troli bersama anaknya di sana. "Oh, permisi," sapanya sopan. Ibu muda itu menoleh. Ji-hoon bingung Eun-woo malah menyapa orang lain, apalagi mengambil kedua susu kotak di tangannya. "Mohon maaf mengganggu Anda," ucap Eun-woo sopan. "Kami akan memberikan hadiah kepada teman yang baru punya bayi. Kira-kira dari kedua ini, lebih baik beli yang mana?" Ibu muda itu mengangguk mengerti. Kalau susu yang ini," ia mulai menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kedua susu di tangan mereka.
Jihoon ingin mendengarkan dengan seksama. Setelahnya, Dohee kembali ke arah apartemen sembari menepuk-nepuk punggung putrinya di gendongan. Ia cukup lelah setelah bekerja paruh waktu dan karena putrinya selalu rewel sejak pagi. Langkahnya terhenti melihat Jihoon berdiri di depan gedung apartemen kecil mereka. Jihoon menoleh dan langsung tersenyum sambil melambai. Dohee menghampiri Jihoon dengan wajah bingung. "Opa?" Jihoon mengintip ke dalam gendongan. "Halo sayang," sapanya kepada bayi. Dohee melirik putrinya dan tersenyum karena sapaan itu. Dia baru saja tidur, seharian dan rewel terus. Jihoon menatap Dohee khawatir. "Benarkah kau sudah makan? Sepertinya kau kurang tidur." Senyuman Dohee berubah kecut. "Ini, aku hanya ingin mengantarkan ini." Jihoon mengambil bungkusan belanjaan yang ia bawa. "Tapi ini cukup berat. Aku bisa membantumu membawanya menaiki tangga?" Dohee terpaku melihat ada beras, susu bayi, dan telur dalam bungkusan yang dibawa Jihoon. "Atau suamimu ada di rumah? Kau bisa menghubunginya untuk membawakan ini ke atas?" tanya Jihoon. Dohee tertegun memandang Jihoon. Jihoon tertegun melihat mata Dohee berair. Hei, kau baik-baik saja?" tanyanya sembari memegang kedua bahu Dohee, juga menyeka air matanya. "Apa-apaan ini?" Dohee terkesiap kaget mendengar suara suaminya dan menoleh. Jihoon menoleh, melihat seorang pria muda berjalan dari luar dengan bungkusan minimarket. Pria itu mengenakan jaket hoodie dan celana tidur, terlihat marah. Solhun apa?" ucap Dohee gugup. Jihoon langsung menyadari apa yang sedang terjadi. "Oh, kau suaminya Dohee. Selamat siang, perkenalkan." Duak! Pukulan langsung mendarat ke wajah Jihoon. Sol memarkirkan mobil di depan sebuah kantor polisi. Keluar dari mobil dan melangkah masuk. Begitu ia membuka pintu kaca bagian depan, ia langsung bisa mendengar berbagai suara ribut yang menjadi satu. Langkahnya terhenti di ambang pintu, melihat Dohee yang duduk di kursi depan seorang polisi sedang menangis. Solhyun di gendongan depannya juga menangis. Adiknya Byul berdiri di sebelah Dohee berteriak dengan tuduhan-tuduhan yang menusuk. Dan di sana, Jihoon terlihat panik dan kebingungan harus melakukan apa. "Aku melihat mereka dengan mataku sendiri. Istriku berselingkuh. Mereka sedang bermesraan di depan apartemen kami," tuduh Byul sambil menunjuk Dohee dan Jihoon. Mata bawah Jihoon mulai muncul memar. "Tidak, aku hanya ingin membawakan sembako untuk mereka," jelasnya pada polisi yang berusaha menengahi sembari menunjuk bungkusan yang ia bawa. Byul menghembuskan napas kesal. "Wah, jadi ini yang kau lakukan di luar sana? Berselingkuh untuk dapat uang?" tuduhnya pada Dohee. Jihoon menatap Byul marah. "Hei, jaga ucapanmu. Tunggu. Mohon tenang," pinta polisi di sana frustasi. Ia terdiam melihat sosok maskulin melangkah masuk. "Anda siapa?" Semua orang menoleh. Sol terus berjalan menghampiri Dohee yang menangis, lalu berlutut di depannya. Dohee memandang Sol. Tangisnya sempat berhenti. "Oni." Para polisi pria dan wanita di sana terkejut mendengar panggilan itu, lalu saling melirik tak percaya. Sol melepaskan gendongan bayi di tubuh Dohee, mengambil Solhyun yang terus menangis. Jihoon langsung mendekat untuk menerima Solhyun, menggendongnya dengan hati-hati dan membawanya menjauh untuk menenangkan. Dohee melihat putrinya dibawa pergi dan kembali menangis. "Terlalu berat, Oni. Aku tidak kuat." Tangisnya terseduh-seduh. Sol bergerak maju untuk memeluk Dohee, mengelus belakang kepalanya lembut. "Kerja bagus. Kau melakukannya yang benar." Byul terkejut melihat kakaknya memeluk Dohee dan Jihoon membawa Solhyun untuk ditenangkan ke sisi lain ruangan. "Wah, aku tidak menyangka kalian bersekongkol untuk ini." Sol menatap Byul tajam. "Diam kau, brengsek," ucapnya datar namun cukup tekanan. Nyali Byul langsung menciut.
Ia menurunkan pandangan berpura-pura tidak terintimidasi. Setelahnya, Sol menandatangani surat yang diberikan kepolisian. Jadi kekasihmu datang untuk memberikan sembako, tapi adikmu tidak tahu bahwa beliau itu kekasihmu. Tanya polisi memastikan. Sol meletakkan surat itu. Ya. Polisi itu tampak bingung mencerna informasi, apalagi melihat penampilan maskulin Sol yang sangat menawan. Ia melirik ke samping. Dua polisi wanita di sana malah malu-malu memperhatikan Sol. Sudah selesai? Saya bisa membawa adik ipar dan keponakan saya? Tanya Sol. Oh, ya, jawab polisi itu. Ini masalah keluarga. Sebaiknya selesaikan dengan dibicarakan baik-baik. Sol hanya mengangguk sopan dan melangkah menghampiri Dohee yang duduk lesu di sudut ruangan. Ji-hoon berhasil menidurkan Sol-hyun di gendongannya. Dohee terlihat sangat lelah. Ia mengangkat wajah melihat Sol mendekat. Sol menatap Dohee dalam. Ayo. Dohee menurunkan pandangan. Maafkan aku, Onni. Ucapnya menyesal. Ji-hoon melirik Sol. Satu tangannya menepuk-nepuk punggung Sol-hyun. Sol mengambil tangan Dohee dan menariknya bangkit. Ayo, kau terlihat sangat lelah. Lebih baik segera istirahat. Dohee bangkit. Ia hendak mengambil Sol-hyun dari gendongan Ji-hoon. Tidak apa-apa. Sol-hyun sudah lelap di tangan Ji-hoon. Ucap Sol menahan. Dohee terlihat bingung, namun ia langsung ditarik keluar Sol. Ji-hoon juga terlihat bingung. Ia melangkah mengikuti mereka sambil membawa Sol-hyun di gendongannya. Bill sudah menunggu di depan kantor polisi dengan wajah kesal. Kedua tangan terlipat di dada. Kepalanya menoleh mendengar orang keluar. Ia melepaskan lipatan tangan. Kenapa lama sekali? Aish! Aku sudah lapar, berutunya pada Dohee. Dohee menunduk menyesal di tempatnya. Ji-hoon mengatupkan bibir kesal sembari memalingkan wajah. Sol menatap adiknya tajam. Ia mengeluarkan dompet dari saku belakang celana, mengambil selembar uang pecahan besar dan melemparkannya ke wajah Biol. Dohee terkesiap kaget melihat itu. Biol semakin marah dan menatap tersinggung. Beli saja makananmu sendiri, ucap Sol. Aku akan membawa Dohee dan Sol-hyun ke tempatku sementara waktu. Ia langsung membawa Dohee ke mobilnya. Biol menatap kakaknya marah. Apa? Ucapnya tak terima. Dohee! Hei, Dohee! Dohee berhenti dan menatap Biol. Tampak ketakutan. Biol maju selangkah. Jika kau pergi bersama Sol Nuna hari ini, jangan pernah berpikir untuk kembali lagi, ancamnya. Ji-hoon terkesiap mendengar itu. Ia sangat marah hingga bisa menyerang Biol kapan saja. Seol menghembuskan nafas panjang mendengar ucapan itu, lalu melirik Dohee. Ah, tidak, bercerai saja sekalian, ancam Biol. Untuk apa memiliki istri yang bahkan tidak bisa mengurusi suaminya? Dohee terdiam menatap Biol. Kedua tangannya terkepal erat. Emosi sudah memenuhi wajahnya, membuat kedua matanya mulai digenangi air lagi. Ia memutar tubuh, melangkah cepat menghampiri Biol. Biol tersenyum miring melihat Dohee mendekat. Tatapannya berubah mencemooh pada Sol. Plak! Biol terkejut merasakan tamparan kuat di wajahnya. Ia sampai nyaris terjungkal. Ia memegang wajahnya dan menatap Dohee tak percaya. Dohee menatap Biol marah. Menikah denganmu adalah kesalahan yang akan kusesali seumur hidupku, ucapnya penuh penekanan. Terima kasih sudah memberikan Sol-hyun padaku, tegasnya. Lalu berbalik dan kembali menghampiri Sol. Sol merangkul Dohee dan membawanya ke mobil. Sol berdiri di area dapur, menyandarkan pinggulnya dengan gelas di tangan, memandangi bungkusan berisi sembako yang tadi hendak diberikan Ji-hoon kepada Dohee. Ji-hoon berdiri di sebelah Sol dengan pandangan ke bawah. Maaf, aku tidak bermaksud merahasiakannya darimu, ucapnya menyesal. Sol menghela nafas dalam, menoleh ke samping memandang wajah kekasihnya yang memar. Ji-hoon mengangkat wajah memandang Sol, lalu kembali memandang ke bawah. Itu tidak sakit, tanya Sol.
Jihun tertegun. Ini. Ia menyentuh sisi wajahnya. Tidak kok, tadi sakit, sekarang tidak lagi. Bisa kututupi dengan foundation? Jelasnya sambil menahan tawa canggung. Tawanya menghilang dan kembali memandang ke bawah karena wajah Sol masih sangat serius. Sol diam dulu, lalu meletakkan gelas ke meja. Kenapa tidak memberitahuku tentang ini? Ia bertanya. Jihun diam dulu. Dohi memintaku tidak memberitahukannya kepadamu, jadi... Sol menghela nafas dalam mendengar itu. Mereka keluargaku, aku yang seharusnya mengurusi mereka. Jihun tertegun memandang Sol. Kenapa berkata seperti itu? Aku bukan keluargamu juga, protesnya. Sol menatap Jihun aneh. Berarti kita menikah saja. Jihun mengatupkan bibirnya, terlihat malu dan sebal. Aku akan minta banyak jika akan menikah, ucapnya sebal. Sol akhirnya tersenyum, menatap Jihun dalam. Tangannya terangkat ke pipi Jihun. Jihun tertegun merasakan pegangan itu dan menatap Sol. Terima kasih, ucap Sol tulus. Jihun terenyuh mendengar itu. Tangannya bergerak naik memegang tangan Sol di pipinya. Orang-orang yang kau pedulikan juga penting bagiku. Jadi, jangan katakan hal seperti tadi lagi. Mintanya pelan. Sol diam dulu menatap Jihun. Jihun menatap Sol dalam. Lalu tatapannya berubah manja. Boleh aku menginap? Aku ingin bermain dengan Solhyun besok pagi, pintanya. Sol tersenyum lucu. Boleh? Tidur di sofa, ucapnya sembari berpaling. Jihun cemberut. Aish. Sol kembali menatap Jihun lucu. Bercanda. Ia mencubit pipi kekasihnya gemas. Jihun memalingkan wajah. Berusaha terlihat sebal namun tidak bisa menahan senyuman. Maaf mengganggu. Terdengar suara Dohi. Sol berbalik. Melihat adik iparnya yang sudah mengenakan baju tidur dengan nyaman, berdiri dengan wajah cemas di luar area dapur. Tangan wanita itu memegang ponsel. Jihun berbalik juga. Ada apa? Kau butuh sesuatu? Ia bertanya. Dohi mengatupkan bibirnya, melirik ponsel di tangan. Ibu mertua, ucapnya pelan, lalu memandang Sol, terus-terusan memanggil. Jihun tertegun dan menoleh memandang Sol. Sol melangkah menghampiri Dohi, mengambil ponsel untuk melihat nama yang muncul di layar. Lalu memandang Dohi lagi. Kembalilah ke kamar. Kau harus istirahat. Dohi tertegun. Tapi... Sol memegang bahu Dohi. Tidak apa-apa. Aku akan berbicara pada ibuku. Kembali ke kamar. Nanti Solhyun terbangun jika kau tidak ada. Dohi mengatupkan bibirnya, lalu mengangguk mengerti. Selamat tidur, ucap Jihun dari area dapur. Dohi memandang Jihun, mengangguk sopan dan berbalik kembali ke kamar. Sol melihat layar ponsel mati, lalu memastikan Dohi menghilang dari pintu kamar. Jihun melirik Sol yang masih berdiri di tempatnya tadi. Yun Sol sih. Sol menoleh. Jihun tersenyum hangat. Aku akan membuatkanmu teh. Berbicaralah dulu dengan ibumu. Sol diam dulu. Akhirnya ia mengangguk dan melangkah ke pintu balkon. Jihun menghela nafas dalam, memperhatikan Sol pergi dengan tatapan prihatin. Begitu keluar dari pintu balkon, ponsel Dohi di tangan Sol kembali bergetar, memperlihatkan nama ibunya muncul lagi. Ia menghela nafas dalam dan menggeser tombol hijau. Menantu, astaga, kenapa kau tidak mengangkat panggilan ibu? Tanya ibunya Sol, terdengar marah. Ini aku, Bu, jawab Sol. Hah? Sol? Astaga, jadi benar kau yang membawa adik iparmu? Ucap ibunya Sol frustasi. Apa sih yang kau pikirkan? Wanita yang sudah menikah tidak boleh pergi begitu saja dari rumah suaminya. Astaga, apa yang harus ibu katakan pada ayahmu? Sol diam dulu. Katakan saja, Dohi dan Solhyun di rumahku, ucapnya santai.
Nak, semua ini tidak semudah itu. Adikmu sangat marah dan baru saja menghubungi ibu ingin bercerai. Bagaimana jika mereka benar-benar bercerai? Tanya ibunya Sol tak habis pikir. Sol tersenyum miring. Ya, biarkan saja mereka bercerai, sahutnya. Sol! Ucap ibunya Sol frustasi. Astaga, bicara denganmu tidak ada habisnya. Ucapnya kesal. Katakan pada Dohi segera kembali ke rumah. Kau tahu bagaimana adikmu kan? Dia bisa saja nekat dan benar-benar menceraikan Dohi. Sol menghela nafas dalam. Ibu, panggilnya pelan. Ibu benar-benar seperti ini? Ia tak percaya. Hah? Apa maksudmu? Tanya ibunya Sol tak mengerti. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.